penuhi hati kami Tuhan. Oh, 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 oh. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian,
Saudara-saudara semuanya, hari ini kembali kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bersyukur kalau kita sama-sama sudah sampai di dalam 1 Timotius, dan hari ini kita baca dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 16. Ada beberapa poin dari penjabaran ayat ini yang ingin saya tekankan. Yang pertama adalah bagaimana diterangkan oleh Rasul Paulus bahwa tugas kita sebagai pemerhati, sebagai penilik jemaat, sebagai sesama pelayan Tuhan di rumah Tuhan adalah sebuah pekerjaan yang indah. Tetapi kita gak boleh lupa, memang itu sesuatu yang indah. Tapi di dalam peranan kita sebagai penilik jemaat, sebagai pengurus, sebagai pemerhati, ada tanggung jawab di dalamnya. Yang pertama kita lihat di ayat yang kelima. Dikatakan, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Yang pertama, ada tugas dan tanggung jawab kita untuk dapat memimpin keluarga kita masing-masing dengan baik, sesuai dengan peranan masing-masing. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terlibat pelayanan begitu sibuknya sehingga keluarga kita terlantar. Mari pastikan ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengasihi Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan di rumah Tuhan, itu tidak membuat kita tidak bertanggung jawab di dalam keluarga kita masing-masing. Yang kedua, jangan lupa bahwa ada tanggung jawab untuk kita memiliki reputasi yang baik, nama baik, reputasi yang terhormat di lingkungan sosial di mana kita berada. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Itu ada di ayat yang ke-7 dan ke-8. Dikatakan hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Diingatkan oleh firman Tuhan bahwa reputasi dan nama baik harus kita pertahankan. Dan yang ketiga, ayat yang 10, mereka juga harus diuji dahulu. Pelayan Tuhan, pengurus di rumah Tuhan, itu harus seorang yang teruji. Artinya ada ujian waktu, ada ujian iman, ada ujian karakter, bukan sesuatu yang instan. Oleh sebab itu ketika kita mungkin saat ini belum pengurus, kita sungguh-sungguh ingin melayani Tuhan lebih lagi, maka kita mesti siap. Ada ujian waktu, sabarlah. Ada ujian iman, ada ujian karakter di mana pembentukan proses itu terus terjadi. Sehingga kita siap untuk nanti satu saat bertugas sebagai seorang penilik, pengurus di rumah Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sudah menjadi pengurus di gereja ini, biar kita mau melakukan yang terbaik dengan penuh tanggung jawab. Jangan lupa, nama baik itu perlu kita pertahankan. Reputasi yang baik itu perlu kita pertahankan. Bagaimana kita hidup, bagaimana karakter kita, bagaimana kita bersikap, itu penting. Karena orang lain akan melihat Kristus hidup secara nyata di dalam kita. Baiklah, itu menjadi kerinduan kita, menyadari bahwa kita adalah surat yang terbuka, sehingga kita akan hidup dengan penuh tanggung jawab. Ketika kita melayani, tidak ada hal yang bisa mengintimidasi kita, tidak ada hal yang dapat membuat kita terhambat untuk melangkah, karena kehidupan kita sungguh kita pertahankan, berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah renungan kita pagi ini. Mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini. Kami mau hidup untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami kembali belajar bagaimana kami harus hidup ketika kami melayani Engkau, untuk kami tidak menjadi batu sandungan, untuk tidak ada hal yang dapat mengintimidasi kami, sehingga dalam setiap hari kehidupan kami semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Ketika kami ada di lingkungan sosial manapun, baik di gereja ataupun di luar gereja, kami tidak mempermalukan Tuhan, tapi kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mengasihi keluarga kami boleh melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan
bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari pimpin kehidupan kami hari demi hari. Untuk setiap hari kami boleh semakin disempurnakan seperti Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. 1 Timotius 3. Syarat-syarat bagi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat. Jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik. Sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia, yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan.